Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersiaran di Sabat yang ke-9 di triwulan yang keempat di tahun 2024. Puji Tuhan dengan kebersamaan kita di ruangan secara maya siaran rohani Pemasi Media. Sebenarnya pada Sabat ini tidak ada siaran rakaman khotbah yang saya perolehi, dan oleh karena saya tidak mau siaran rohani ini kosong di Sabat yang ke-9 ini, maka saya mengambil inisiatif untuk membuat rakaman sendiri. Firman khotbah, firman yang saya sampaikan sendiri, yang bertajuk tidak pernah dibiarkan sendirian. Siapa di antara kita pada saat ini sedang khawatir, sedang bersusah hati, sedang merasa gelisah di dalam kehidupan ini? Apa juga gelombang kehidupan, masalah yang kita hadapi, gelombang kecil ataupun gelombang yang besar, semoganya kita dapat lewati itu karena kita mempunyai seorang nakoda yang sedang membawa kita dalam pelayaran hidup ini, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada Sabat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di Sabat ini kami mau mempelajari firman-Mu, betapa Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan dan penolong bagi kami semua. Biarlah kami diajar untuk senantiasa mencari Engkau sebagai penolong yang setia di dalam apa juga permasalahan pergumulan hidup yang kami lewati di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat saya ucapkan sekali lagi kepada kita semua. Semoga di Sabat ini kita terus merasa begitu gembira, bahagia bersama dengan keluarga di mana juga Anda berada. Tuhan menyertai kita semua. Ya, bagi Anda yang ingin melayani Pemasi Media, mungkin ada rakaman firman Tuhan yang ingin dikongsikan, bolehlah hubungi saya di nomor 016 509 1493. Boleh hubungi saya pada bila masa. Ayat inti yang ingin saya kongsikan bagi perkongsian firman Tuhan pada Sabat ini adalah terdapat di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Satu firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Saudara-saudari, sesungguhnya Yesus selalu setia dan senantiasa memegang tangan kita dan memimpin kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin diri kita sendirilah yang kurang merasakan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kenapa? Mungkin kita terlalu sibuk, mungkin kita terlalu berpikir untuk berjuang. Kita merasakan kita ini mau berjuang sendirian di dalam hidup ini, sehingga kan kita tidak dapat merasakan sentuhan kasih, sentuhan penglibatan, sentuhan kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat janji Yesus sebelum Yesus diangkat ke sorga. Apa janjinya? Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Sungguh indah bukan janji Tuhan ini? Dan sebelum saya teruskan firman Tuhan, mari kita menikmati lagu yang saya sudah mainkan, instrumental perkusi sebentar tadi, yang mana lagu ini disampaikan oleh Pastor Jim Gabu dengan Pastor Ronald Longo. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita boleh berjalan hanya bersama dengan Yesus sebagai kekuatan kita. Kita nikmati dahulu lagu yang pertama ini. Dipersilakan. Bila ku jalan di rasa asinglah jalan.
biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ada orang yang menolong biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bila badai datang menyerangku, Kaulah tempatku berteduh. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Pastor Jim Gabu dengan Pastor Ronald Longo. Puji Tuhan, Yesus sudah menjanjikan penyertaannya sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Dan pertolongan Tuhan ini senantiasa ada untuk kita. Pertolongan dari dunia, ianya sangat terbatas. Kita ingin minta tolong dengan manusia, ianya sangat terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat tidak terbatas, sangat luas dan kekal untuk selama-lamanya. Pertolongan Tuhan itu tersedia buat kita semua. Jika kita tinggal di dalam Yesus, kita berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan akan, jika kita sedia membuka hati kita untuk Tuhan dan memberi ruang untuknya, Tuhan akan memberikan kekuatan dan menguasai hati kita sepenuhnya. Karena kekuatan kita adalah kekuatan daripada Tuhan. Yesus akan memampukan kita menghadapi segala pencobaan, segala pergumulan, segala masalah dengan sendirian, dengan syarat
kita mengandalkan Dia sebagai kekuatan kita. Ya, terlalu banyak sebenarnya berkat Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, bukan? Nah, apa itu sebenarnya menyertai? Ya, menyertai ini memberi pengertian bahwa ikut serta, menemani, ataupun membantu dan menolong. Yesus sedang ikut serta dengan kita. Yesus sedang menolong kita. Yesus mengetahui dan menyadari apa keperluan kita sebagai manusia biasa. Di saat kita menghadapi masalah, apa yang Yesus sedia untuk memberikan kita pertolongan. Nah, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Yesus itu sangat nyata dalam hidup kita. Kebenaran ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Kita harus senantiasa mencari Yesus sebagai kekuatan kita. Namun itulah saya katakan tadi, ketika kita menghadapi masalah yang berat, yang besar, kita lupa untuk merespon, meminta Tuhan untuk menyertai kita di dalam kehidupan ini. Nah, sebelum itu, kita pastinya sudah menikmati banyak berkat Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Nah, kita merasakan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sama ada berkat itu kecil atau besar, kita merasa begitu bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan menyertai perjalanan kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua yang disampaikan oleh Cikgu Val Dixon Lorin yang sedang bertugas di SK Magandai, Kota Marudu. Rakan-rakan sepelayanan mereka di sana begitu aktif melayani. Puji Tuhan, mereka menjadi utusan Tuhan di sana untuk melayani jemaat kita di kawasan pedalaman. Kita menikmati dahulu lagu yang kedua yang bertajuk Amazing Grace, berkat Tuhan yang sangat ajaib. Cikgu Val Dixon, saya mempersilahkan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that called my heart to feed, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, how I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my seed and portion be, as long as life endures. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first began.
Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Cikgu Paul Dixon, banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima karena kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sehingga 8, kamu boleh baca ayat ini daripada ayat 1 sehingga 8 yang telah mencatatkan sebuah kesaksian yang hidup dari pemazmur yang menunjukkan bahwa Tuhan telah menyertai perjalanan hidup orang-orang yang percaya. Di ayat 1 dan 2 kita dapat lihat di sana bahwa mata Tuhan sedang melayang melihat kita. Ya, di mana juga kita berada, Tuhan sedang memerhati kita. Dan kekadang di saat manusia mempunyai masalah, manusia lebih cenderung untuk mencari pertolongan daripada dunia ini. Sedangkan mata Tuhan sedang memerhati kita, sedang melihat kita dan senantiasa mau membantu kita. Dan karena itu, saudara dan saudari, ketika semuanya tidak dapat memberi pertolongan, maka barulah kita mau mencari Tuhan. Baru kita mencari, oh Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan sebagaimana kesaksian pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat 8 ini, kita pun harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu datangnya daripada Tuhan yang tidak ada batasnya, yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat ketiga dan kelima, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan itu akan menjaga kita. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah merasa lelah untuk menjaga kita, menaungi kita di dalam kehidupan ini. Ya, di saat kita mula melupakan Tuhan, mula lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, mari kita periksa diri kita. Adakah hal ini disebabkan karena kita mula tidak memandang kepada Tuhan? Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan akan tidak membiarkan kita melangkah sendirian dalam hidup ini. Bahkan Tuhan akan menjaga kita setiap waktu. Yesus tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Bahkan Yesus akan senantiasa bernaung di sebelah kita untuk menjaga kita dan menjadi kekuatan bagi kita. Di ayat yang ke-6 dan ke-8 kita boleh baca ayat ini. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menghadapi segala cabaran, segala kecelakaan itu bagi kita. Dia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga kita sampai selama-lamanya. Penjagaan Tuhan terhadap kita ini mencakupi seluruh inci kehidupan kita. Tidak ada pun yang tertinggal di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, mengapa kita tidak mencari Tuhan untuk meminta pertolongan? Kita tidak pernah berjalan sendirian. Nah, mari kita menikmati lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Bersedialah. Kita mau bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu, mari kita senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan meminta Tuhan membawa kita dalam perjalanan ini supaya kita akan boleh sampai kepada destinasi perjalanan rohani kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Acapella United, di mana lagu ini menjadi satu kenangan buat kami di saat kami berkumpul dan rindu untuk bersama kembali suatu masa nanti untuk membuat rekaman dan menjadikan itu sebagai bahan untuk menjadi berkat pelayanan kepada kita semua. Terima kasih kepada Acapella United. Mari kita menikmati lagu ini, Bersedialah. Dipersilakan. Mari diam sejenak. Cobalah kau renungkan kan kedatangan Yesus sungguh
bersedia sambut sang raja. Oh bersedialah sambut rajamu, dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut sang raja. Oh bersedialah sambut rajamu, dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut sang raja. Oh bersedialah sambut rajamu, dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia hidup yang kekal. Amin, dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Acapella United. Saya ada satu kesaksian yang berlaku pada 4 hari bulan November 2024 yang lalu, di mana saya mengalami kemalangan motosikal di Kampung Mangkaladoy, hampir-hampir dengan Pekan Tamparuliso. Waktu saya dalam perjalanan dari sekolah di Tenggilan, di SK Kayangat menuju ke rumah, dan saya mengalami saat-saat kali pertama saya mengalami kemalangan seumur hidup saya. Suatu kemalangan yang merasakan saya hari ini merasa begitu bersyukur karena Tuhan sudah menjaga saya. Mari saya ingin bawa kamu sedutan daripada video ini. Kemalangan itu berlaku pada 4 November yang lalu, lebih kurang 25 hari yang lalu pada waktu saya membuat rekaman ini. Nah, di sinilah tempatnya saya mengalami kemalangan tersebut. Dan ya, ketika saya menghampiri Seleko ini, saya coba memperlahankan motor saya. Tetapi pada waktu saya tekan brake motor, brake itu tidak ada respon. Dan saya telah tergelincir di sini, rebah. Dan pada waktu itu ada sebuah kendaraan Proton di sana sedang lalu, dan mujur sekali kereta Proton itu tidak laju, dan saya rebah menggolonsor di sini, dan kereta Proton itu berada di hadapan saya, dan motor saya masuk di bawah sana, dan saya berada di sini. Dan inilah keadaan di mana saya mengalami kemalangan pada 4 November yang lalu. Amin, dan puji Tuhan atas perlindungan Tuhan, kesaksian yang saya sudah alami
pada tidak sampai sebulan yang lalu. Dan saya bersyukur karena diberikan peluang untuk bernapas di dalam kehidupan ini, karena Tuhan sudah menjaga saya. Tuhan sudah memberikan saya peluang, peringatan untuk saya lebih berhati-hati di masa akan datang. Ya, saya merasa begitu bersyukur dengan apa yang telah saya alami. Saya tidak mengalami kecederaan yang teruk sehingga kan mungkin nyawa saya melayang, tetapi Tuhan sudah menjaga saya. Inilah satu pengalaman yang saya alami, yang akhirnya memberi impak kepada pengalaman rohani saya bahwa senantiasalah berhati-hati, karena di mana juga di dunia ini kita boleh saja terjatuh di dalam dosa. Ini adalah satu ilustrasi bahwa di mana juga kita boleh mengalami kemalangan, di mana juga kita juga boleh jatuh di dalam dosa. Ini akan memperkuatkan saya di dalam menghadapi kehidupan yang seterusnya. Saudara-saudari, ada satu lagi cerita saya ingin kongsikan, namun sebelum itu, mari kita menikmati Kangat Ladies Chorus daripada Tenggilan. Saya mempersilakan. Amin, dengan lagu daripada Kangat Ladies Chorus. Ya, doakan aku. Mari kita saling mendoakan dan saling memperkuatkan. Kita berdoa senantiasa kepada Tuhan, karena doa kita itu merupakan cara kita berhubung dengan Tuhan untuk memberitahu kepada Tuhan apakah pergumulan masalah yang kita sedang hadapi, supaya Tuhan itu akan senantiasa memberikan pertolongan pada waktu yang kita tidak sangka dengan bentuk pertolongan yang kita tidak jangka. Ya, ada satu cerita yang saya ingin kongsikan. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ini tentang seorang anak gadis yang sedang dalam percutian pengajiannya. Dia telah pergi ke rumah jirannya di sebuah kota kecil, dan mereka berbual bercerita sehingga larut malam. Dan tanpa sedar, mungkin jam 1, barulah gadis itu meminta izin untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan dia, beberapa blok bangunan dia akan lalui sebelum sampai di rumah. Dia berdoa, Tuhan lindungi saya ketika saya dalam perjalanan supaya saya selamat tiba. Lebih kurang begitu doanya, dan dia mengaminkan dan dia berjalan. Dan
pada suatu lorong yang akan dia lalui, dia melihat di ujung lorong itu ada satu sosok tubuh lelaki yang sedang berdiri di ujung lorong itu. Sekali lagi dia merasa takut dan dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan lindungi saya sewaktu saya dalam perjalanan untuk balik ke rumah. Amin. Dan pada waktu dia melewati lelaki yang sedang berdiri itu, dia boleh melihat dengan jelas wajah lelaki tersebut. Tetapi dengan memberanikan diri, gadis itu melangkah terus dan akhirnya dia sampai ke rumah dengan selamat. Apa yang berlaku? Keesokan harinya, gadis itu melihat di dalam surat kabar bahwa ada seorang wanita yang telah diperkosa di lorong di kota di mana mereka tinggal itu. Dan gadis itu tahu bahwa dia berada di tempat kejadian tersebut dan dia melewati lelaki itu di mana peristiwa itu berlaku. Dan oleh karena pihak polis sedang mencari maklumat-maklumat untuk membuat siasatan, maka anak gadis itu pergi ke balai polis dan tampil memberikan maklumat dan menceritakan semua yang telah dia alami pada malam tersebut. Dan polis itu telah membuat beberapa tangkapan dan membawa gadis itu masuk ke dalam penjara untuk mengenal pasti wajah suspek yang dia lihat pada malam itu. Karena gadis itu masih ingat akan wajah lelaki tersebut. Dan pada beberapa suspek yang sedang berdiri, gadis itu menunjuk kepada seorang lelaki yang merupakan suspek di dalam, merupakan pelaku di dalam kejadian rogol pada malam tersebut. Dan gadis itu dibawa semula ke balai polis dan pegawai polis itu mengucapkan terima kasih kepada anak gadis itu karena telah membantu di dalam siasatan. Dan pegawai polis itu berkata, oke, anak gadis, adakah ada apa-apa yang saya boleh bantu? Kata pegawai polis tersebut. Dan anak gadis itu berkata, saya ingin meminta tolong sesuatu, kata anak gadis itu. Tolong tanyakan kepada lelaki tadi itu, kenapa saya tidak ditangkap? Kenapa saya tidak diganggu pada malam itu? Dan pegawai polis itu pergi kepada suspek itu dan bertanya kepada penjenayah tersebut. Dan polis itu kembali dan memberitahu kepada gadis itu, lelaki itu tidak mengganggu kamu, tidak mengapa-apakan kamu ketika kamu lewat di lorong itu, karena lelaki itu melihat ada dua sosok tubuh yang sedang mengiringi perjalanan kamu pada lewat malam tersebut. Pada waktu itu, gadis itu merasa sangat terkejut dan dia sadar bahwa semasa dalam perjalanan itu dia seorang diri, tetapi lelaki itu melihat ada dua sosok tubuh yang sedang mengiringi dia untuk dalam perjalanan kembali ke rumah. Itu adalah Tuhan yang sedang mengiringi dia selamat sampai ke destinasinya pada malam tersebut. Anak gadis itu merasa begitu dia merasa bahwa Tuhan sudah melindungi dia. Tuhan sudah melindungi perjalanan dia. Doanya untuk supaya dia lindungi telah dijawab oleh Tuhan. Saudara dan saudari, demikian juga kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan dengan Tuhan sungguh-sungguh, bahwa pertolongan Tuhan itu tak terbatas dan sangat luar biasa. Demikianlah kita dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kesulitan ini sedang mendera, sedang menyiksa kehidupan kita. Namun firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Tuhan itu akan senantiasa menjaga kita dan senantiasa melindungi kita. Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan di dalam kehidupan kita. Namun Tuhan akan memampukan kita melewati semua kesulitan tersebut. Bagaikan burung Raja Wali, saudara dan saudari, yang terbang menghadap badai. Tuhan juga memegang kita di saat kita melewati badai kehidupan kita. Kita akan semakin kuat karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita menghadapi apa juga masalah yang kita hadapi pada saat ini. Karena itu, biarpun apa keadaan kita pada saat ini, buruk pun
keadaan kita pada saat ini, jangan kita pernah meragukan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu sempurna dan luar biasa. Tetapi mari kita dengan pasti kita lalui kehidupan ini dengan iman percaya kita bahwa Yesus adalah penolong kita. Yesus akan menyertai kita di dalam menghadapi semua kesukaran. Mari kita luangkan waktu kita untuk mengenal lebih dekat Tuhan kita dengan lebih intim lagi, dengan lebih rapat lagi. Ketika hubungan kita dengan Tuhan ini sedang berakar, sedang bertumbuh, maka kita akan semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah untuk menyemarakan kasih Tuhan itu kepada dunia dengan pelayanan kita, dan biarlah Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita menghadapi waktu-waktu kita yang sukar di dalam kehidupan ini. Mari kita melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah firman Tuhan yang saya ingin kongsikan buat kita semua pada Sabat ini. Dan mari kita menikmati dahulu lagu yang terakhir, ya, Kuatkanlah Dalam Percaya, yang dinyanyikan oleh Mel Koros daripada Gereja SD Salimandut, Kota Mardu. Saya mempersilakan. Saudara dan saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan pada Sabat ini, bahwa Engkaulah sumber kekuatan yang luar biasa. Biarlah kami mencari Engkau terlebih dahulu di dalam kami menghadapi kesulitan, kesusahan, kesengsaraan. Karena Engkau saja yang mampu dan membolehkan kami melepasi pergumulan kesusahan di dunia ini, dan bukannya dunia ini semata-mata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa siap sedia menaungi kami senantiasa di dalam langkah perjalanan kami di dunia ini. Biarlah pimpinan Roh Kudus ini memenuhi kehidupan kami, pikiran kami, supaya kami mahu mencari Engkau senantiasa dan mahu memperbaiki hubungan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin.
Saudara-saudari, kita akan jumpa lagi di siaran Sabat depan. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin melayani siaran Pemasi Media, boleh hubungi saya di 0165091493 untuk kita boleh berkongsi firman Tuhan untuk saya siarkan di Pemasi Media. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita tidak pernah berjalan sendirian. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Bye-bye.